Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita kembali bersua, berjumpa, bertatap muka dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke-96. Pelajaran ke-96 masih berkaitan tentang ziarah kubur, yaitu adabu ziaratil kubur. Adab-adab ziarah kubur. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyakum ajmain, ziarah kubur memiliki adab-adab yang harus diperhatikan. Jangan sampai ketika kita menziarahi kubur yang disyariatkan dalam agama kita malah mendapatkan dosa ketika ziarah kubur. Bahkan mungkin kita akan terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan, yang dilarang. Bahkan mungkin bisa terjatuh kepada kesyirikan ketika menziarahi kubur. Oleh karena itu, patut kita ketahui hal-hal yang harus diperhatikan ketika menziarahi kubur. Jangan sampai kita bukannya mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Apa saja di antara adab-adab ziarah kubur? Yang pertama yaitu tidak memakai sandal ketika masuk ke dalam area pemakaman. Tidak memakai sandal sebagaimana hadis Bashir Al-Khasasiyah ketika beliau menemani Nabi SAW hingga sampai ke pemakaman kaum muslimin. Kemudian Bashir menceritakan ketika Nabi SAW sedang berjalan, tiba-tiba beliau melihat seseorang yang memakai sibtiyatain, itu memakai dua terompah, memakai sandal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai orang yang memakai terompah, waihak atau celakalah kamu, lepaskan terompah tersebut. Kemudian laki-laki itu pun melihat ternyata yang memberitahu hal itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang memakai dua sandal tadi di area pekuburan pun segera melepaskan sandalnya dan membuangnya. Di sini diriwayatkan oleh para penulis kitab As-Sunan dan hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih. Hadis ini menunjukkan, kata para ulama, dimakruhkan berjalan di antara kubur dengan sandal. Sanadnya hasan. Tetapi jika keperluannya mendesak, seperti misalnya di kuburan banyak duri, banyak kerikil-kerikil tajam, atau mungkin area penguburannya panas, seperti di padang pasir panas, maka hal itu bisa menjadi dibolehkan karena ada hajah, karena ada keperluan. Asalnya apa? Asalnya bisa dikatakan makruh memakai sandal di dalam area pekuburan. Oleh karena itu perhatikan saudaraku, ketika kita sedang mengiring jenazah, mengantar jenazah ke area pekuburan, maka hendaknya sandal itu dilepas. Kalau misalnya hanya sekedar tanah
tanah liat, tanah merah yang tidak membahayakan kaki kita ketika kita membuka sandal, maka dibuka sandalnya. Apalagi misalnya area pekuburannya rumput, rapi, bagus gitu ya, maka hendaknya dibuka. Kecuali kalau area pekuburannya banyak duri, batu-batu kerikil tajam, panas, hukum makruhnya bisa hilang karena ada hajat. Sebagaimana dikatakan juga oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu juga dikatakan oleh Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Mereka menyebutkan demikian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara adab ketika menziarahi kubur, yaitu tidak menanam pohon-pohon tertentu di pemakaman, di area kuburan. Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan tidak disyariatkan menanam pohon atau tanaman-tanaman yang lainnya di area pekuburan, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, dan tidak pula dilakukan oleh kaum salaf. Karena Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Sebagaimana juga dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat, walaupun manusia memandang ini baik. Ini kan untuk memberikan alasannya, untuk memberikan syafaat kepada ahli kubur. Maka kita katakan, dari mana kita tahu bahwasanya pohon-pohon tersebut bisa memberikan syafaat kepada ahli kubur? Adapun Nabi SAW memberikan pelepah kurma di atas 2 kubur yang Nabi SAW melewati, hal ini tidak menunjukkan demikian. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mendapatkan informasi bahwasannya kedua penghuni kubur tersebut sedang diazab. Adapun kita informasi dari mana? Bahwasanya penghuni kubur tersebut sedang diazab. Nabi SAW mendapatkan informasi wahyu. Kemudian Nabi SAW pun mengambil pelepah kurma, kemudian disobek menjadi 2. Kata Nabi, semoga ini bisa meringankan azabnya selama tidak kering. Artinya apa? Ini syafaat dari Nabi SAW. Adapun kita siapa? Siapa kita? Kan begitu. Jadi menanam pohon di sekitar area jenazah, area kubur, ini tidak disunahkan. Ustadz, kalau misalnya emang untuk penanaman penghijauan di area pekuburan di samping jalan, boleh tidak? Maka kita jawab boleh saja. Asalkan tidak ada keyakinan tertentu. Misalnya pohon ini bisa meringankan azab orang yang dikubur di dalam kubur tersebut. Nah, ini keyakinan yang butuh dalil. Dari mana pohon tersebut? Dari mana dalil bahwasanya pohon tersebut bisa meringankan azab orang yang di dalam kubur? Yang kedua, kita sudah suuzon kepada ahli kubur, kepada mayat. Kita sudah suuzon bahwasanya dia diazab, padahal belum tentu. Apalagi kuburan kaum muslimin, belum tentu dia diazab. Dari mana kita tahu bahwasanya kuburan muslim tersebut sedang diazab? Ustadz, kalau menanam pohonnya di kuburan orang-orang kafir gimana? Buat apa? Buat apaan? Tidak ada perintah demikian. Tidak ada perintah demikian. Kalaupun itu kuburan orang kafir, maka asalnya orang kafir pasti diazab. Kalaupun ditanamin pohon, nggak ada manfaat. Karena kuburan orang kafir. Kan demikian ya. Maka hendaknya diperhatikan. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, meletakkan sesuatu yang basah di atas kubur berupa dahan ataupun pohon, itu bukan sunnah, laisa minas sunnah, bal huwa bid'ah wa su'uzon lil mayyit. Itu bukan sunnah, bahkan justru bid'ah dan buruk sangka kepada si penghuni kubur. Karena Nabi SAW tidak meletakkan pelepah kurma itu kecuali Nabi SAW telah mendapatkan informasi bahwasanya penghuni kubur tersebut sedang disiksa. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, adab ketika ziarah kubur, tidak membaca Al-Quran di atas kubur atau di area pekuburan. Jadi yang ketiga, di antara adab ketika ziarah kubur adalah tidak membaca Al-Quran di kuburan.
Kenapa demikian, saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain? Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, orang yang paling dicintai oleh beliau, tentang apa yang harus diucapkan ketika ziarah kubur. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengajari Aisyah tentang ucapan salam dan doa. Tidak ada dalam hadis tersebut Nabi SAW mengajarkan, wahai Aisyah, baca Quran, baca surat Al-Fatihah, baca Yasin di kuburan. Nggak ada. Tidak ada dalilnya. Sedangkan menunda penjelasan ketika dibutuhkan hukumnya tidak boleh. Takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Bagaimana disebutkan dalam ilmu usul fikih. Nggak boleh Nabi SAW mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan oleh Aisyah ketika itu. Tidak boleh. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kita baca ketika kita ziarah kubur? Nabi hanya mengajarkan doa dan salam. Salamnya, ya assalamualaikum ya ahlad diyar minal mustaqdimina wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga keselamatan senantiasa terlimpah kepada kalian, wahai penghuni kubur dari kalangan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Semoga Allah merahmati kalian yang telah mendahului kita ataupun orang-orang yang akan datang setelah kalian. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kita insyaallah akan menyusul kalian. Hanya itu saja. Tidak ada baca Yasin, tidak ada baca Al-Fatihah, tidak ada baca Al-Quran di kuburan. Nah, ini larangan ini bisa bisa terjatuh pada sesuatu yang dilarang dan tidak disyariatkan. Sebagaimana kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi yuqra'u fihi surat al-Baqarah. Ini sahih riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Baca Quran itu di rumah, bukan di kuburan. Kuburan itu sepi, tidak ada baca Quran. Ya, jadi jangan jadikan rumah-rumah kalian sepi, nggak dibaca Al-Quran. Di rumah tidak membaca Al-Quran, di kuburan baca Quran. Ini kebalik ya. Jadikan rumah-rumah kalian dibacakan Al-Quran, sholat sunnah di dalamnya, kemudian banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah. Sehingga apa? Sehingga setan tidak betah di dalam rumah. Kata Nabi, fa inna syaitan yafirru minal bait alladzi yuqra'u fi suratul Baqarah. Sungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Oleh karena itu, perbanyak baca Al-Quran di rumah, bukan di kuburan. Dan tidak boleh mengkhususkan surat-surat tertentu ya. Al-Quran itu 30 juz. Banyak. Jangan mengkhususkan, setiap malam Jumat baca Yasin. Seakan-akan Al-Quran cuma Yasin doang. Kan begitu. Baca Al-Baqarah. Karena perintahnya Nabi mengatakan, fa inna syaitana yafirru minal baiti alladzi yuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Sungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kenapa demikian? Di dalam surat Al-Baqarah terdapat satu ayat yang sangat agung, yaitu ayat kursi. Itu ayat kursi. Baca Al-Quran secara keseluruhan, jangan hanya Yasin saja atau surat-surat tertentu saja. Yang lain tidak dibaca. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian yang keempat di antara adab ziarah kubur adalah tidak mengkhususkan hari tertentu untuk ziarah kubur. Seperti apalagi menjelang Ramadan, kata orang disebutnya nyadran lah, atau apalah. Atau ketika Idul Fitri, ketika hari raya Idul Fitri, kuburan sudah melebihi seperti sudah mengalahkan pasar, macet luar biasa. Ramai kuburan tersebut ketika hari Id, ketika menjelang Ramadan, subhanallah. Mana dalilnya menyebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk ziarah kubur ketika menjelang Ramadan atau ketika hari raya Idul Fitri? Qul hatu burhanakum. Mana dalilnya? Dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Kalau emang itu diperintahkan oleh Nabi SAW, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya berarti tidak boleh kita lakukan.
Ziarah kubur kapan saja. Tidak boleh mengkhususkan di hari-hari tertentu, menjelang Ramadan kah, atau ketika atau ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Adapun mengkhususkan ziarah di hari Jumat, sebagian ulama menyebutkan boleh, tetapi tidak ada asar ataupun dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di hari Jumat, sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi kalau mengkhususkan menjelang Ramadan, ketika hari raya Idul Fitri, tidak ada dalilnya sama sekali. Ustadz, ini kan baik Ustadz, kenapa tidak kemarin-kemarin, tidak sebelum Ramadan, tidak jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri kita ziarah ke kuburan? Kenapa harus mengkhususkan di hari raya Idul Fitri? Kan untuk silaturahim Ustaz. Silaturahim kepada yang masih hidup, bukan kepada yang sudah wafat. Kan untuk mendoakan mereka Ustaz. Mendoakan orang yang sudah meninggal tidak harus datang ke kuburan. Bisa di mana saja. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba. Kasihanilah diri kalian, kata Nabi SAW. Sungguhnya kalian tidak berdoa, tidak meminta kepada zat yang tuli. Allah tidak tuli, Allah Maha mendengar. Innakum tad'una sami'an qariba. Kalian berdoa meminta kepada zat yang Maha mendengar dan Maha dekat. Allah Maha mendengar, Allah tidak tuli. Di mana saja kita minta kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, masukkanlah mereka ke dalam surga. Di mana saja kita meminta, Allah dengar. Tidak harus datang ke kuburan. Makanya Nabi SAW di dalam hadis yang sahih disebutkan, kalau orang tua sudah meninggal dunia, maka sertakan doa kita di dalam sholat-sholat kita. Sertakan doa kita untuk mereka kedua orang tua di sholat-sholat kita. Bukan di kuburan, tapi di dalam sholat-sholat kita. Selipkan doa kita untuk orang tua kita di sholat-sholat kita. Ketika sujud, ketika menjelang salam, sebelum salam, maka sisipkan satu doa untuk kedua orang tua kita. Maka ini harus diperhatikan, wahai saudaraku rahimanillahi wa ikum ajmain, dan ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin menjelang Ramadan. Istilahnya deran lah atau apalah, ketika hari raya Idul Fitri, banyak orang-orang yang istilahnya meyakini ini dari Islam, ini dianjurkan, padahal tidak ada dalilnya sama sekali. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang kelima, adab ketika ziarah kubur adalah larangan mencela orang yang telah meninggal. Nggak boleh mencela orang yang meninggal. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kalian cela orang yang telah meninggal, karena mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan. Artinya sudah selesai amalan mereka. Jangan cela mereka. Kalau mereka orang buruk gimana Ustaz? Boleh tidak disebutkan keburukannya untuk sebagai ibroh. Maka kita katakan dibolehkan kalau ada maslahat. Kalau ada maslahat. Kalau ada maslahat nggak ada masalah. Sebagaimana orang yang dikatakan Nabi SAW wajabat. Kemudian ada jenazah yang lain disebutkan Nabi SAW wajabat. Ketika Nabi SAW dilewati jenazah yang baik, Nabi SAW wajabat. Wajib. Artinya Nabi SAW memuji kebaikan orang yang lewat tadi, jenazah orang yang lewat. Kemudian lewat lagi jenazah yang lain, Nabi SAW mengatakan wajabat. Ini orang wajib mendapatkan azab, azab karena buruk. Kalau ada maslahat maka tidak mengapa. Asalnya tidak boleh mencela orang yang sudah meninggal. Tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, di antara adab ziarah kubur adalah tidak boleh sengaja menyembelih binatang dan berkurban di kuburan. Tidak boleh menyembelih binatang di kuburan, kemudian
berkurban di kuburan, tidak boleh. Kata Nabi SAW, la aqrafil Islam, tidak ada penyembelihan hewan sebagai sesaji di dalam agama Islam, tidak ada. Hadisnya sahih dari Imam Abu Daud, dan ini sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. La aqrafil Islam, tidak ada penyembelihan hewan sebagai sesaji di dalam agama Islam, tidak ada. Kalau misalnya ada orang yang melakukan ini, maka ini bisa terjatuh kepada kesyirikan. Sangat jelas, sangat nyata. Dan haram memakan dagingnya. Dan bahkan merupakan kefasikan. Bahkan merupakan apa? Kefasikan. Jadi tidak boleh menyembelih hewan di kuburan. Apalagi kalau diniatkan untuk saji. Dimaksudkan untuk penghuni kubur. Ini syirik besar. Maka pelakunya bisa terjatuh kepada apa? Perbuatan kesyirikan, dan dikhawatirkan bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas, dalam riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la'anallahu, wa fi riwayatin mal'unun man zabaha li ghairillah, Allah melaknat. Dalam riwayat yang lain disebutkan terlaknatlah orang-orang yang menyembelih binatang karena selain Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 121, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Janganlah kamu makan sembelih tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan nama Allah. Perbuatan ini benar-benar sebuah kefasikan. Wa innahu lafisqun wa inna syayatin, sungguhnya setan-setan membisikkan kepada auliyaihim liyujadilukum, untuk membantah kalian. Wa in ata'tumuhum, jika kalian menuruti mereka, innakum lamusyrikun, tentu saja kalian telah menjadi orang-orang yang musyrik. Kata siapa? Kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 121. Sudah aja jelas. Artinya nggak boleh menyembelih hewan di kuburan, atau berkurban untuk ahli kubur, atau berkurban di kuburan. Ini bisa terjatuh kepada kesyirikan. Allahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, di antara adab sejarah kubur, tidak boleh yujassos al-qabr, tidak boleh dicat kuburan, dicat. Tak boleh anyak uda alaihi, tidak boleh diduduki. Larangan duduk-duduk di atas kubur, tidak boleh. Wa an yubna alaihi, tidak boleh membangun kubur. Au yuzada alaihi, atau menambah bangunan kubur, atau menambah tanah. Au yuktaba alaihi, atau menulis tulisan di kubur. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah, beliau berkata, naha Rasulullah SAW an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi au yuzada alaihi au yuktaba alaihi. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmizi wa sahhaha at-Tirmizi. Hadis ini sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam Tirmizi, riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Nasa'i dan Imam Tirmizi. Serta yang lainnya disebutkan juga oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi serta Imam Ahmad rahimahumullahu al-jami. Jadi nggak boleh, kata Nabi SAW, kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW melarang mengecat kuburan, atau menduduki kuburan, duduk di atas kubur, atau membangun bangunan di atas kubur, atau menambah ketinggian kubur, atau menuliskan tulisan-tulisan di kubur. Nabi SAW mengatakan an yujassos al-qabru. Yujassos artinya zaman dahulu itu dicat dengan kapur tembok, biasanya warnanya diputihkan. Nah, ini dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi SAW melarang juga duduk-duduk di atas kubur. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, li an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Seandainya seseorang diduduki di atas bara api
sehingga terbakar sampai menembus ke kulitnya, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kubur. Masya Allah. Di sini dari Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan sanadnya sahih. Dan sanadnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan, nggak boleh duduk-duduk di atas kubur, nggak boleh mengecat, membangun, atau menulis, menulis. Duduk-duduk di atas kubur ketika kita ziarah kubur, ketika kita mengantarkan jenazah. Lihat banyak orang yang bukan hanya duduk, diinjak-injak kuburan orang, subhanallah. Didudukin aja nggak boleh, apalagi diinjak-injak. Maka perhatikan saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Kata Nabi SAW dalam masalah mendirikan bangunan di atas kubur, an la tada'a timthalan fi baitin illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Janganlah engkau, kata Nabi SAW, wahai Ali, biarkan satu patung pun atau gambar di dalam rumah. Nggak boleh ada patung dalam rumah, nggak boleh ada gambar-gambar, cabut, simpan. Kenapa? Karena itu bisa mengundang jin. Jangan sampai rumah kita malah tempat jin, bukannya tempat malaikat masuk, malaikat rahmat, malah jin. Musnahkan kalau di dalam rumah ada patung-patung, ada gambar-gambar. Wala qabron musyrifan illa sawaitahu, dan jangan pula engkau biarkan satu kuburan pun yang menjulang tinggi kecuali engkau ratakan, wahai Ali bin Abi Thalib. Ketika itu kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau hanya sekedar memplester boleh enggak Ustaz? Kalau hanya sekedar memplester, sebagian ulama mengatakan kalau ada hajat, misalnya supaya kuburan tersebut tidak hilang, maka sebagian ulama mengatakan membolehkan. Tetapi tentu saja kalau hanya sebagai hiasan, kalau hanya sebagai, lebih baik ditinggalkan. Dikhawatirkan nanti pembangunan di atas kubur. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam zahir hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Jangan sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atasnya. Sebagaimana juga di dalam hadis yang sudah kita bahas. Nah, Nabi SAW an yujassasal qabru wa an yaquda alaihi wa an yubna alaihi aw yuzada alaihi. Ini larangan umum. Dikhawatirkan terkena ancaman tersebut. Dan tidak boleh menambah ketinggian kubur. Tidak boleh. Sebagaimana Syekh Albani menyebutkan hadis yang sudah beliau sebutkan, tidak boleh yang beliau bawakan dalam Ahkamul Janaiz. Yang dimaksud dengan hadis tidak boleh menambahkan tinggi kuburan adalah tidak boleh menambahkan lebih dari sejengkal. Karena biasanya hasil galian itu dipakai lagi untuk menutup, dan biasanya itu kira-kira ya paling sejengkal, karena tubuh manusia itu paling sejengkal. Tidak boleh lebih dari sejengkal dari batas tanah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang ke-8, tidak boleh sholat menghadap kubur. Ustaz, kalau sholat jenazah boleh tidak? Misalnya kita belum sempat sholat jenazah, sholat goib, kita datang ke kuburan, sholat goib. Kalau hanya sholat goib boleh. Kalau sholat goib tidak ada ruku, tidak ada sujud. Tapi kalau sholat sebagaimana yang kita lihat, ada orang yang sampai Masya Allah mabit di kuburan, sholat di sana, sholat wajib di kuburan, maka ini terlarang. Kata Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim dari Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian mengerjakan sholat dengan menghadap ke kuburan, dan jangan pula kalian duduk di atas kubur. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan para ulama mengatakan di dalam hadis ini terdapat dalil yang mengharamkan sholat menghadap kubur. Sholat menghadap kubur hukumnya haram. Dan ini zahir dari hadis ini. Dan pendapat ini juga yang dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi termasuk salah satu ulama pembesar mazhab Syafi'iyah. Imam Nawawi mengatakan
salat menghadap kubur hukumnya haram. Hukumnya haram. Kemudian yang ke-9, larangan salat di kuburan. Kalau tadi menghadap kubur, kalau yang di kuburan, walaupun tidak menghadap ke arah kubur. Salat di kuburan, sebagaimana hadis-hadis yang sangat banyak. Ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ada hadis Anas bin Malik, ada hadis Abdullah bin Umar, ada hadis Abu Hurairah. Semuanya menyebutkan bahwasanya tidak boleh salat di kuburan. Menghadap kubur atau menghadap kepada selain kubur. Nabi SAW mengatakan, al-ardu kulluha masajidun ilal maqbarah wal hammam. Bumi Allah semuanya masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Nggak boleh sholat di kuburan, nggak boleh sholat di kamar mandi. Begitu juga hadis Anas bin Malik, anna Nabi SAW naha anis sholati bainal kubur. Nabi melarang mengerjakan sholat di antara kubur. Begitu juga Nabi SAW katakan dalam hadis Abdullah bin Umar, ija'alu fi buyutikum min sholatikum wa la tattakhizuha kubura. Kerjakan sholat kalian di rumah-rumah kalian, sholat sunnah maksudnya ya. Dan janganlah kalian menjadikan seperti kuburan. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Gak pernah sholat di rumah, sholat sunnah. Gak pernah sholat duha, sholat witir, sholat malam, sholat qobliyah atau ba'diyah di rumah. Seperti kuburan. Tidak boleh mengerjakan sholat di kuburan. Kemudian juga ada hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Tadi sudah kita sebutkan. Inna syaitana yafiru minal baiti alladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Ketika setelah menyebutkan hadis-hadis ini, Syekh Albani mengatakan bahwasanya secara ringkas dapat disimpulkan bahwasanya kuburan bukan tempat ibadah. Sehingga mengerjakan sholat di kuburan menjadi haram, bahkan ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang memakruhkan. Ini hukumnya haram. Ustaz, kalau misalnya ada masjid di dalamnya ada kuburan, maka kita katakan yang mana yang terlebih dahulu ada. Kalau misalnya yang terlebih dahulu adalah kuburannya, maka masjidnya harus dibongkar. Kalau masjidnya terlebih dahulu, kemudian ada orang yang meninggal, kemudian ditanam di dalam masjid, maka kuburannya harus dipindahkan. Jangan sampai kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Wallahu a'lam. Yang ke-10 yaitu larangan membangun masjid di area pemakaman. Tadi sudah kita sebutkan. Ada beberapa perkara tentang masalah ini, mengerjakan sholat dengan persis menghadap ke kuburan yang pertama, atau yang kedua sujud di atas kuburan, atau yang ketiga membangun masjid di atas kuburan. Ini semuanya terlarang. Apalagi kalau misalnya dia melakukan sholat di kuburan untuk mencari berkah, tentu saja sama saja dia telah menentang Allah dan Rasulnya, karena tidak ada dalil yang memerintahkannya. Bahkan yang ada adalah melarang. Bahkan disebutkan oleh Imam Syekh Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ah, beliau membawakan sekitar 7 hadis larangan membangun masjid di atas kuburan. Ada 7 hadis. Ada hadis, kita baca satu, hadis Aisyah dan hadis Abdullah bin Abbas secara bersamaan, di mana keduanya mengatakan lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza iktamma biha kashafaha an wajhi faqala wa huwa kadzalik la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid yuhadziru mithla ma sana'u. Ketika Nabi SAW sedang sakit, beliau meletakkan secari kain ke atas wajah beliau. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Ketika kain tersebut menutupi wajah beliau SAW, tiba-tiba beliau menyingkapnya secara yang mengatakan, sedangkan beliau masih dalam keadaan tertidur, masih dalam keadaan sakit, beliau mengatakan laknatullahi alal yahud wan nasara, semoga laknat menimpa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dalam riwayat yang disebutkan ala inni anhaakum an dzalik, ketahuilah aku melarang hal tersebut. Jangan jadikan kuburan sebagai apa? Tempat ibadah, dijadikan masjid ataupun yang lain. Ini terlarang di dalam agama Islam. Yang ke-11 di antara adab ziarah kubur atau adab-adab ziarah kubur adalah
menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan, nggak boleh. Bagaimana tadi sudah kita sebutkan, ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Masya Allah, manusia datang berbondong-bondong ke kuburan seperti seakan-akan kuburan menjadi tempat perayaan. Dan ini dilarang dalam agama Islam. Nabi SAW mengatakan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, dan yang lainnya, Nabi katakan, la tattakhidhu qabri idan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Wala tattakhidhu buyutakum qubura, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wa haitsu ma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Dan di mana saja kalian berada, bersalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dalam riwayat yang disebutkan, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Jadi nggak boleh menjadikan kubur sebagai tempat perayaan. Nah, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan hukumnya haram. Para ulama menyebutkan, Syekh Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, dan ulama yang lain yang menyebutkan bahwasanya menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan hukumnya haram. Kemudian yang ke-12 di antara adab ziarah kubur adalah sengaja mengadakan safar perjalanan jauh untuk ziarah kubur, ibadah ke makam orang-orang soleh. Hati-hati, ini banyak orang mengatakan, ini rihlah rohani, subhanallah, tamasya ruhiyah, ataupun yang lainnya, Masya Allah. Ini semuanya dilarang berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi katakan, la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan yang jauh melelahkan kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Rasul, dan Masjidil Aqsa. Boleh kita melakukan perjalanan jauh, capek-capek, lelah-lelah ke Masjidil Haram, atau ke Masjid Nabawi, atau ke Masjidil Aqsa. Selain itu tidak boleh. Safar sengaja melakukan perjalanan jauh untuk apa? Ke makam wali. Ngapain? Ngalap berkah, cari minum, cari air, minta air, dan seterusnya. Ngapain? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau seandainya itu baik, tentu para sahabat datang berduyun-duyun ke kuburannya Abu Bakar, datang berduyun-duyun ke kuburannya Umar, datang berduyun-duyun ke kuburannya Utsman atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Enggak pernah satu asar pun ditemukan mereka melakukan itu. Nah, kita mengikuti agama siapa? Nabi SAW tidak pernah memerintahkan. Nabi SAW tidak pernah mengisyaratkan. Bahkan Nabi melarang, la tusyaddur rihal. Tidak boleh kita melakukan perjalanan jauh yang melelahkan untuk sengaja datang ke kuburan fulan untuk ibadah. Atau ngalap berkah, atau cari berkah, atau istilah yang lainnya, istilahnya tawasulan kah, atau apalah istilah orang-orang zaman sekarang. Nasallallahu salamata wal afiyah. Yang ke-13 di antara adab ziarah kubur adalah tidak sengaja menyalakan lampu di atas kubur. Sengaja membuat lampu khusus di atas kubur. Ini termasuk yang dilarang karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Lampu khusus penerangan lentera, kayak semacam lampu minyak diletakkan di atas kubur satu persatu, nggak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi bisa tidak? Jawabannya bisa. Zaman dulu ada lampu minyak, tapi tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang ada lampu listrik, nggak boleh lampu khusus kepada satu kuburan, lampu satu khusus untuk kuburan nggak boleh. Kalau lampu tersebut digunakan untuk sekedar penerangan jalan di antara kubur, maka ini tidak masalah. Ini tidak dalam pembahasan kita. Kenapa Islam melarang hal ini? Yang pertama karena tidak ada dalilnya. Karena agama kita dibangun di atas dalil. Kalau tidak ada dalilnya bisa terjatuh kepada kebid'ahan. Yang kedua,
perbuatan tersebut menyerupai perbuatan orang-orang Majusi, para penyembah api, untuk membuat sebuah penerangan atau api untuk menyembah api tersebut. Allahu a'lam bishawab. Yang terakhir adalah larangan mematahkan tulang atau jenazah. Kata Nabi SAW, inna kasra azmil mu'min mayyitan mislu kaslihi hayyan. Mematahkan tulang seorang mukmin dalam keadaan mati sama seperti mematahkan tulangnya saat dalam keadaan hidup. Oleh karena itu, Syekh Albani memberikan kesimpulan bahwasanya nggak boleh membongkar kuburan orang muslim kecuali darurat. Darurat. Kenapa? Membongkar kuburan kaum muslimin ini bisa mengakibatkan, mengkhawatirkan bisa mematahkan tulang-tulangnya. Dan kata Nabi SAW, kasro azmil mu'min mayyitan mislu kasri hayyan. Mematahkan tulang kaum muslimin dalam keadaan sudah mati, sudah meninggal, seperti mematahkannya dalam keadaan apa? Hidup. Nggak boleh. Kecuali darurat tadi ya, misalnya ada masjid, kemudian ditanam jenazah di masjid tersebut, dikubur di situ, maka kuburan tersebut harus dipindahkan. Ini darurat, tidak mengapa, asalkan hati-hati, hati-hati. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, boleh nggak membongkar atau mematahkan tulang orang yang telah meninggal karena kebutuhan penelitian di dalam ilmu kedokteran, misalnya dikaji ilmu kedokteran, maka kita katakan tidak boleh mematahkan tulang-tulang. Apalagi kalau misalnya jenazah tersebut adalah orang mukmin, tidak boleh. Tetapi boleh dilakukan jika jenazahnya orang-orang kafir, orang-orang non mukmin. Allahu taala alam, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini dia pembahasan kita, pelajaran yang ke-96 berkaitan tentang adab-adab ziarah kubur. Hendaknya kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita, keluarga kita, kaum muslimin secara umum dari perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk senantiasa belajar ilmu agama dengan benar, mengamalkannya, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tersebut memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah mungkin dari saya pribadi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari diri saya, dan juga mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.